Selamat malam Eyang. Senang bertemu dengan Eyang dalam keadaan sehat. Begini Eyang, kalau memang benar-benar Satrio Piningit, Eyang ini pasti tahu kapan dan di mana Eyang menerima wangsit ini. Ya, sebetulnya perjalanan Satrio Piningit itu dimulai dari tahun 82-83. Jadi waktu itu Soekarno setiap melangkah kemana saja, pasti sopan ke wilayah Cirebon itu ada sifatnya seperti Gunung Cilik atau Punto. Dia pasti sungkem di sana. Setelah Soekarno tidak ada, Soeharto itu melihat Punto itu sepertinya ada harta karunnya. Waktu itu akhirnya timbul ya peristiwa istilahnya misterius itu, banyak korban. Terus Soeharto membuka Punto itu untuk mengambil harta karun, ternyata mengumpulkan paranormal sama kiai seluruh Indonesia itu tidak bisa mengambil. Terus akhirnya Jenderal Yusuf diilhami suruh mencari orang yang ada di wilayah Pamenang. Nah, waktu itu Yusuf datang ke Pamenang, bertemu sama orang yang bertapa kungkum, namanya Bu Irfan. Jadi yang bisa mencabut itu adalah Bu Irfan. Ternyata di dalamnya Punto itu isinya cuma Tunggak Lamtorogung. Setelah Tunggak Lamtorogung tercabut, akhirnya timbul peristiwa ibaratnya gerhana matahari total 983. Setelah tombak itu dicabut, Pulau Jawa itu dilihat dari atas, tidak ada auranya sama sekali. Setelah tidak ada auranya, sepertinya Pulau Jawa dipandang dari atas itu gelap. Akhirnya Manikmoyo turun. Ternyata tidak di Pulau Jawa, turunnya tempat di wilayah Palembang, tepatnya di Seginco. Itu masuk ke dalam Cupu Manik. Nah, Cupu Manik itu yang punya namanya Nur Salim. Nah, Nur Salim itu akhirnya membawa itu sampai tahun 1989. Dia disuruh masuk ke tanah Jawa membawa Cupu Manik. Nah, Cupu Manik itu dibawa sampai ujung barat, sampai ujung timur Pulau Jawa. Tidak ada orang yang bisa dimasuki Manikmoyo yang ada di Cupu Manik itu. Setelah itu, Eyang tidak sengaja bertemu dengan orangnya itu yang membawa cupu. Yang kenal itu temannya Eyang. Ternyata teman Eyang sendiri ya tidak mampu menerima itu. Akhirnya yang sama yang membawa itu Eyang suruh istilahnya nayo, tapi membawa Cupu Manik itu ditayo di rumah. Akhirnya auranya semua Manikmoyo masuk ke dalam tubuh Eyang waktu itu tahun 90. Jadi Eyang itu mulai berdampingan sama Manikmoyo itu tahun 90. Jadi Eyang Piningit itu menyatunya Manikmoyo ke dalam tubuh Eyang, dan wangsit itu Eyang terima pada tahun 1990. Benar, nah Eyang menerima keseluruhan itu pada tahun antara habis tahun 1989 sampai tahun 90 itu Eyang menerima. Waktu itu Eyang menerima itu berpakaian coklat, batik coklat. Dia bilang ambillah
lenganmu. Akhirnya sebetulnya Eyang maksudnya itu diambil keseluruhan lengan tangan itu, ternyata cuma seperempat. Begitulah perjalanannya sak manunggalnya Manik Moyo sama Eyang. Baiklah Yang, terima kasih atas penjelasannya dan semoga dapat bertemu lagi dengan Eyang. Ya mudah-mudahan nak. All we know.